satu kotak sama saya. Saya juga di Semarang. Dokter saya juga pernah menjadi staf medis di rumah sakit Sultan Agung Semarang pada tahun 2002 sampai 2004. Pada waktu itu belum banjir ya dokter. Kemudian dokter saya juga aktif sebagai konsultan di Greenwood Herbal dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai Head of Ampli Sehat Holistik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dokter untuk dapat menyampaikan kajian yang berjudul preventif degeneratif atasi penyakit agar ibadah semakin aktif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan tentunya juga nikmat kesehatan. Salam serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Yang terhormat pada Ketua DKM Siratul Mustaqim, yang terhormat pimpinan dari PP Askimo Bekasi, dan tentunya para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati dan cinta Allah SWT. Are you happy today? Apa kabar? Jadi ada budaya kalau dokter jadi bertanya apa kabar. Kalau tadi kan ditanya pagi ya. Selamat pagi. Kalau saya bertanya apa kabar, jawabannya happy. Apa kabar? Happy. Ya, bahagia merupakan syarat mutlak untuk sehat. Iya, jadi syarat mutlak sehat itu bahagia. Bahagia di akhirat dan dunia. Jadi orang yang bahagia pasti sehat, dan orang sehat pasti terlihat bahagia. Coba lihat pasien-pasien yang ada di ruang ICU, pasien-pasien di rumah sakit, terlihat muram, berduka, gitu. Nggak ada bahagia. Jadi kalau kita ketemu sama orang, jarang sekali bertanya, how are you today? How are you happy today? Ya, are you happy? Nah, gitu. Jangan kita tanya, apakah kamu bahagia hari ini? Pernah Bapak Ibu bertanya begitu? Apakah Anda bahagia hari ini? Ya. Apa syarat bahagia? Kalau tadi syarat sehat adalah bahagia. Apa syarat bahagia? Ya jangan diulang-ulang. Syarat sehat itu bahagia. Lalu syarat bahagia itu apa? Bagaimana kita menjadikan diri kita itu selalu bahagia? Syaratnya bersyukur. Dengan apa yang kita miliki hari ini, bersyukurlah. Insya Allah, kalau kita bersyukur, Allah memberikan nikmat yang berlipat-lipat, yaitu nikmat sehat, nikmat bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep holistic integrated medicine. Apa itu? Ya mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah lihat Dokcai berseliweran di medsos. Ya, ada juga di beberapa stasiun TV. Sejak 2004 sampai hari ini, saya terus memberikan pendidikan kesehatan secara holistik kepada masyarakat Indonesia. Karena
masyarakat Indonesia perlu diberikan pendidikan kesehatan. Tujuannya apa? Supaya masyarakat Indonesia sehat, kuat dan awet muda. Siapa yang mau? Sehat, kuat dan awet muda. Siapa yang mau? Ya, yang ceritakan hanya di depan, yang belakang nggak mau. Walaupun ini sebetulnya pertanyaan bodoh ya, pertanyaan yang harus saya tanyakan, karena itu bukan pilihan. Semua orang pasti milih sehat, kuat dan awet muda, gitu kan? Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis. Pengobatan holistik melengkapi pengobatan medis konvensional di antara pengobatan medis dan tradisional. Itu yang disebut holistic integrated medicine, mengkawinkan antara ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Karena dua-duanya bagus Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pengobatan medis kelebihannya apa? Kelebihannya memang lebih dengan teknologi-teknologi modern, ya dia mampu mengurangi, meringankan dan menghilangkan simptom secara cepat. Jadi kalau saya menilai bahwa pengobatan medis itu hilir. Jadi kalau diibaratkan perjalanan penyakit itu seperti sungai dari mata air sampai ke muara, dari hulu sampai ke hilir. Nah, tadi kita bahas sedikit gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, simptom atau gejala yang Bapak Ibu rasakan selama ini, rasa sakit mulai dari kepala misalnya pusing, migrain, vertigo, lalu turun ke dada, sesak, nyeri dada, turun ke perut, kembung, mual, dan seterusnya. Itu adalah hilir. Tolong diperhatikan, itu adalah hilir. Jadi rasa sakit, kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, itu hilir. Hulunya apa? Nah, pengobatan holistik itu mengobati dari hulu ke hilir. Makanya terkesan lama, karena memang yang kita obati bukan menghilangkan rasa sakit atau menurunkan yang tinggi-tinggi sehingga turun. Kalau pengen turun kolesterol gampang. Kalau medis segera diberikan obat golongan statin, obat-obat anti kolesterol lah. Kalau tensi tinggi, medis diberikan obat oral anti hipertensi. Siapa di sini yang di rumahnya punya obat amlodipin? Nah, berarti kena hipertensi. Siapa di sini yang di rumahnya stok obat allopurinol? Nah, berarti sakit asam urat. Yang di rumahnya punya metformin siapa tunjuk tangan? Lu kok bapak terus komplit. Yang lain nggak mau ngaku. Ya itu semua pengobatan untuk menurunkan yang tinggi-tinggi mudah. Itulah kelebihan medis. Namun kita lihat patofisiologi kenapa seseorang itu sakit. Kalau diibaratkan tubuh kita ini sebuah kota Bekasi misalnya, Bapak kerja di Bekasi, kota Bekasi. Apa yang menjadikan kota Bekasi itu menjadi kota? Apa yang menjadikan Bogor dianggap sebagai kota? Karena di situ berkumpul manusia-manusia membentuk satu komunitas. Ya, rumah-rumah, kumpulan rumah membentuk RT, Pak. Kumpulan RT membentuk RW, RW membentuk kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan disebut kota. Bagian terkecil kota namanya rumah. Di dalam rumah ada bagian lagi, ada ruang tamu, ada dapur, ada ruang kamar dan sebagainya. Betul? Nah, kalau kita ibaratkan tubuh kita di kota Bekasi, bagian terkecil tubuh kita namanya sel. Jadi kalau kita mau mengobati sampai tuntas, yang kata Nabi semua penyakit bisa disembuhkan, kan gitu ya? Likulida dawa, setiap penyakit bisa disembuhkan. Tapi kenapa pengobatan medis kalau sudah berbicara penyakit degeneratif seperti penyakit hipertensi, jantung, stroke, dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan? Harus minum obat seumur hidup. Karena pengobatannya hilir bukan hulu. Kalau pengobatannya fokusnya ke sel, ya insya Allah bisa disembuhkan. Gitu loh. Mulai paham ya di sini? Saya ingin buka paradigma Bapak Ibu sekalian.
konsep pengobatan. Ya. Jadi yang kita obati sel, everything about cell. Semua penyakit itu selalu ada kerusakan sel. Apapun yang terjadi dalam tubuh Bapak pada saat Bapak sakit, itu yang terjadi hanya tiga masalah: inflamasi, peradangan, degenerasi atau kerusakan, dan mutasi sel. Jadi semua berbicara mengenai sel, inflamasi sel, degenerasi sel, mutasi sel, yang menyebabkan munculnya penyakit. Gitu. Jadi penyakit itu hilir. Ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam tubuh kita, ya tentunya seumur hidup kita, dari mulai kecil sampai kita tua, pada saatnya kita sakit. Ya. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk suborgan, suborgan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk yang namanya tubuh manusia, seperti kumpulan rumah membentuk RT, RW, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu berobat, tanya sama dokter. Jadi saya kasih clue, dok, saya berobat sama dokter, dokter kasih obat saya. Goalsnya apa? Tujuan obatnya apa? Jadi kalau tujuannya hanya menurunkan yang tinggi-tinggi supaya normal, menghilangkan rasa sakit, itu hilir. Tapi kalau dokter itu mengatakan, saya memberikan obat kepada Bapak Ibu tujuannya untuk perbaikan sel, wah itu keren. Karena insya Allah kalau selnya normal, penyakitnya pun hilang, sembuh tanpa obat. Cuma masalahnya kita bicara sel ini kompleks, ya, meliputi kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan fisik. Kita bicara fisik hari ini, lebih banyak bicara masalah fisik. Fisik meliputi apa? Pola makan, pola istirahat, olahraga, dan seterusnya, itu fisik. Tadi kita bincang-bincang sebelum saya isi sekarang ini. Kenapa kok hari ini penyakit degeneratif itu meningkat tajam? Bahkan bukan lagi didominasi lansia, tapi anak-anak sudah banyak yang terkena penyakit degeneratif. Tadi saya cerita bahwa pasien saya yang berobat ke klinik yang kena stroke paling muda umurnya 5 tahun. Ada 2 orang pasien yang kena stroke usia 5 tahun. Dan jangan kaget, rata-rata sekarang anak-anak remaja banyak yang sakit kanker, banyak yang sakit autoimun. Itu kenapa? Faktornya banyak sekali. Salah satu faktor yang membuat tubuh kita sakit hari ini adalah masalah makanan. Makanan sehat belum tentu cocok. Maksudnya apa kok makanan sehat kok belum tentu cocok? Tadi kita bicara masalah sel. Di dalam sel itu ada gen. Blueprint tubuh kita namanya gen, yang tersusun yang disebut sebagai DNA, RNA. Itu genetik, gen. Jadi blueprint tubuh kita namanya gen, yang membuat Bapak ini bentuknya seperti ini, ya, membuat Bapak menjadi seorang laki-laki, Ibu menjadi perempuan. Bentuk wajahnya, tinggi badan, sampai dengan kekuatan tubuh kita itu ditentukan oleh gen. Nah ternyata hasil riset penelitian, maaf nih, gen Z, generasi Z dan generasi sebelumnya generasi apa? Milenial. Kalau Bapak generasi apa? Milenial. Sebelum lagi ekonomi apa? Jadi generasi milenial dan generasi Z sekarang ini, bahkan setelah generasi Z, generasi Alpha ya, ini gennya banyak yang rusak Bapak sekalian. Makanya hari ini banyak orang yang sakit karena memang gennya rusak. Apa yang membuat gen kita rusak? Faktor makanan, faktor lingkungan. Kalau dulu kita nggak pernah mengenal istilah GMO, Genetically Modified Organism. Bapak Ibu pernah dengar itu? Itu terjadi pada makanan yang populer itu pada kedelai, ya. Kedelai
yang menjadi makanan favorit bangsa Indonesia yang namanya tempe dan tahu ternyata 80% diimpor. Dan Bapak Ibu tahu kedelai dari Amerika itu sudah dalam bentuk GMO. Makanya kedelai impor itu lebih enak dilihat karena besar-besar, putih. Tapi ternyata di sana di Amerika dipakai untuk makanan ternak. Itu semua sudah rekayasa genetikal. Hari ini kita bisa mendapatkan buah durian, tidak harus pada musim durian, betul. Bapak Ibu kalau mau beli durian, silakan ke mall, pasti ada buah durian, walaupun tidak dalam musim durian. Itu kenapa? Rekayasa genetikal. Hari ini kita lebih memilih buah yang tanpa biji. Itu lagi-lagi karena rekayasa genetikal. Keserakahan manusia membuat alam ini berubah. Ya, ingin membuat hasil pertanian itu panennya berkali-kali dalam satu tahun, sehingga bagaimana direkayasa mulai dari pertanian sampai hewan, sehingga hari ini banyak sekali gen manusia itu tidak cocok, gen hewan dan gen tumbuh-tumbuhan tidak cocok dengan gen manusia. Karena kalau sampai kita makan makanan yang tidak cocok dengan gen kita, makanan itu akan menjadi penyakit, bahkan menjadi masalah besar. Walaupun secara teori makanan itu adalah makanan sehat. Oleh karena itu, hari ini ada satu pemeriksaan yang mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk periksa itu. Nama pemeriksaannya nutrigenomik, pemeriksaan yang berdasarkan gen, diet berdasarkan gen. Misalnya nanti Bapak Ibu akan tahu makanan-makanan apa di seluruh dunia yang cocok sama gen Bapak dan Ibu. Yang cocok nanti daftarnya ada, yang tidak cocok nanti daftarnya ada, dan itu semua bersifat subjektif. Walaupun kakak beradik bisa beda-beda. Gini, kemarin pada pasien saya setelah periksa nutrigenomik, ternyata makanan yang paling dia anggap makanan sehat dan dimakan tiap hari ternyata tidak cocok dengan gennya. Justru itu yang membuat dia sakit-sakitan hari ini. Apa? Alpukat. Ternyata nggak cocok sama dia. Sementara orang lain cocok. Saya tidak mengatakan alpukat jelek. Ini kita bicara masalah genetik. Nah itulah pengobatan holistik sampai melihat hal-hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai melihat hal-hal seperti itu. Jangan-jangan makanan-makanan yang kita anggap itu sehat ternyata tidak cocok. Apalagi makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat contohnya ultra processed food, tepung yang digoreng. Jangankan tepung digoreng, Pak. Ikan, tahu ikan? Yang bagus ikan laut atau ikan tawar? Ikan laut dong, musuh ikan tawar. Karena ikan laut mengandung omega 3, omega 6, omega 9. Lemaknya sehat, mengandung protein yang sangat tinggi. Ya, itu ikan laut. Namun omega 3, omega 6, omega 9 bisa berubah menjadi trans fat, lemak yang jahat sekali, yang dapat merusak ginjal dan jantung. Kalau omega 3, omega 6, dan omega 9 yang ada dalam daging ikan itu digoreng. Mau sehat, katanya dok, omega 3, omega 6, omega 9 yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari ikan salmon. Ikan apa? Ikan kembung. Tapi ikan kembungnya digoreng. Minyaknya, omega 3 nya berubah menjadi minyak trans atau trans fat yang menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah di otak, di jantung, dan di ginjal, jadi hipertensi. Itu ikan. Bagaimana dengan tepung yang mengandung gluten? Dari hasil pemeriksaan nutrigenomik, 95% masyarakat dunia tidak cocok gennya dengan gluten.
Tepung. Siapa di antara Bapak Ibu dalam 1 minggu tidak makan tepung? 1 minggu aja tidak makan tepung siapa? Hanya 1 orang. Roti, kue, mie, mendoan, bakwan, kerupuk, cireng, bakso, seblak. Tepung semua itu makanan orang Indonesia. Bahkan sampai ada kalimat dari banyak pasien saya, "Dok, kalau nggak makan tepung mau makan apa?" Nah, itu. Jadi yang menyebabkan kita sakit itu adalah radikal bebas. Radikal bebas yang menyebabkan rusaknya sel-sel tubuh kita, yang menyebabkan perubahan sifat dari gen kita, rusak semua, dan menyebabkan gen kita lemah. Kalau gen kita lemah, sudah pasti imun kita lemah. Radikal bebas terbentuk dari proses apa? Radikal bebas itu apa sih, Dok? Radikal bebas itu molekul yang kehilangan pasaran elektronnya akibat proses oksidasi yang berlebihan. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya seperti besi berkarat, kayu menjadi laput. Ya, tubuh kita teroksidasi. Semua makhluk hidup dan benda mati di dunia ini pasti akan teroksidasi. Oksidasi terjadi akibat stres. Jadi kalau tubuh kita stres, kita lagi banyak pikiran, stres, hormon kortisol dan adrenal akan memicu terbentuknya oksidasi lebih banyak. Kalau oksidasi terjadi dalam tubuh kita banyak, radikal bebas terbentuk, pasti akan menyebabkan inflamasi peradangan di sel, menyebabkan kerusakan, bahkan menyebabkan mutasi sel. Apa dampak dari mutasi sel? Penyakitnya apa contohnya? Tumor, kanker, autoimun, itu selnya bermutasi. Semua akibat dampak dari oksidasi, stres. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Makanya tadi pertanyaan saya di awal, are you happy? Nah, karena kalau orang yang nggak happy itu pasti gampang stres. Kalau udah stres pasti akan muncul penyakit. Yang kedua karena makanan. Tadi jumlah makan yang berlebihan, jenis makanan yang tidak baik, pola masak yang salah, selalu sering digoreng. Gorengan boleh nggak sih, Dok? Boleh sesekali. Itu pun jangan banyak-banyak, dan jangan memakai minyak yang berulang-ulang dipakai. Ya. Santan boleh nggak, Dok? Boleh. Tapi juga jangan setiap hari. Lalu setiap harinya apa? Ya lebih banyak dengan cara di steam, direbus, dikukus, kukus steam sama dibakar, boleh sesekali dibakar. Digoreng ya seminggu sekali. Itu pun jangan banyak-banyak. Asal syaratnya antioksidan dalam tubuh Bapak cukup. Pernah periksa kadar antioksidan dalam tubuh Bapak? Nggak pernah, karena selama ini yang diperiksa hilirnya terus. Kolesterolnya tinggi, Dok, aku. Dok, siapa di sini yang takut sama kolesterol tinggi? Siapa di sini yang takut sama asam urat yang tinggi? Takut. Nah, sebelum kemana-mana, sebelum saya membahas lebih lanjut, tadi ada pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi lupa. Tadi kalau saya disampaikan bahwa everything about cell, sel menjadi fondasi kekuatan tubuh kita agar kita sehat, kuat, dan awet muda. Ya, karena sel bagian dari tubuh kita. Lalu pertanyaannya, apa makanan sel? Supaya sel ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan melakukan tugasnya masing-masing. Sel kulit, sel otot, sel tulang, sel organ itu melakukan tugasnya masing-masing. Harus dikasih makan. Apa makanan sel? Jadi kalau kita makan selama ini, itu tujuannya untuk ngasih makanan sel, bukan untuk menyaring perut.
bukan untuk hanya merasa senang atau nikmat, tapi tujuan kita makan untuk memberikan sel itu hidup. Karena kehidupan ada di dalam sel. Ya. Apa makanan sel? Kalian tahu nggak? Makanan sel itu ada 4. Tapi beberapa literatur makanan sel itu 5. Oke, saya lebih suka memakai makanan sel itu hanya 4. Pertama, makanan sel adalah asam amino. Sumbernya dari mana? Protein. Sekali lagi, makanan sel adalah protein. Ya, lebih tepatnya asam amino. Makanan sel yang kedua, asam lemak. Sumbernya dari mana? Kolesterol. Oke. Makanan sel yang ketiga, oksigen. Yang keempat, air. Ada beberapa literatur teori mengatakan karbohidrat pun juga sebagai makanan sel. Tapi saya lebih memakai karbohidrat bukan makanan sel. Karbohidrat hanya untuk membakar energi, sebagai bahan bakar energi. Tapi bahan bakar energi bisa dipakai dengan lemak. Jadi karbo itu tidak begitu penting-penting amat lah kalau menurut saya. Tapi yang penting adalah protein, lemak, oksigen, dan air. Bu, saya sudah lebih dari 10 tahun jadi lawyer. Jadi bukan hanya dokter tapi jadi lawyer. Lawyer buat siapa? Lawyer buat kolesterol. Memperbaiki nama baik kolesterol, memperbaiki nama baik asam urat, memperbaiki nama baik asam lambung. Kolesterol itu makanan sel. Loh dok, kenapa kolesterol saya tinggi dan turun-turun? Ngapain dipusingin dan harus diturunkan kolesterolnya? Karena kolesterol itu dibutuhkan dari kepala sampai ujung kaki. Loh, kata teori medis dikatakan kolesterol itu bisa memicu serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Betul. Loh, gimana nih? Jadi pusing kan? Kolesterol yang menyebabkan sumbatan, kolesterol yang menyebabkan kerusakan dalam dinding pembuluh darah adalah kolesterol yang teroksidasi. Saya ulangi, kolesterol yang menyebabkan sumbatan, kolesterol yang menyebabkan kerusakan dalam dinding pembuluh darah adalah kolesterol yang teroksidasi. Jadi yang harus diturunkan kolesterol atau oksidasinya. Jelas ya? Jangan sampai nanya nanti dok, kalau makan telur kuningnya dimakan nggak dok? Nah itu pertanyaan bodoh sebetulnya. Loh, kan kuningnya kolesterol tinggi. Bayangkan Allah sudah membuat telur buat manusia, tapi kuningnya dibuat. Yang kita makan tepung buatan pabrik, gula rafinasi, gitu dia. Ya. Dok, makan daging kambing boleh nggak dok? Oh, Nabi aja makan daging kambing. Makan daging sapi boleh nggak dok? Boleh. Loh kenapa dok kalau habis makan daging kambing leher saya kencang? Ada yang begitu? Itu menunjukkan di dalam darah Bapak tinggi kadar oksidasinya, radikal bebasnya tinggi. Pada saat lemak daging kambing itu masuk dalam darah Bapak, ketemu dengan radikal bebas yang sudah menunggu banyak, teroksidasi, mengeras, dan menyebabkan sumbatan. Lehernya kencang, tensinya naik, yang disalahin kambingnya. Sudah jadi kambing, dikambing hitamkan terus. Yang kedua, kenapa kolesterol Bapak tinggi? Nggak turun-turun padahal sudah nggak makan daging, nggak makan telur. Jawaban yang kedua, karena tubuh Bapak butuh banyak kolesterol. Tubuh Bapak sengaja naikin kolesterol karena banyak sel yang rusak.
Yuk kita ibaratkan lagi, kalau tadi sel ibarat rumah. Rumah baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun direnovasi, setelah 20 tahun direnovasi. Kenapa harus direnovasi? Karena sudah banyak yang rusak. Akibat apa? Akibat pemakaian dan proses oksidasi. Kayu teroksidasi jadi laku, besi teroksidasi jadi laku, cat teroksidasi menjadi mudah laku, dan juga karena pemakaian. Shock breaker, ya kan? Perusahaan buat shock breaker berapa lama pemakaian shock breaker? Normalnya 10 tahun. Kalau pakai normal 10 tahun ganti, anggaplah seperti itu. Kenapa kok rusak? Karena pemakaian, karena teroksidasi, mungkin karatan dan sebagainya. Itu proses oksidasi. Kalau rumah Bapak direnovasi, bahan yang paling utama apa untuk merenovasi rumah? Anggaplah semen dan pasir. Semen itu, pasir itu ibarat asam amino. Semen itu ibarat lemak. Asam amino itu lebih stabil, lebih kuat, tidak mudah teroksidasi. Asam amino. Tapi asam lemak lebih mudah teroksidasi karena radikal bebas. Pasir kena hujan, kena panas masih bisa dipakai. Semen kena hujan, kena air mengeras. Bisa dipakai? Jadi kalau kolesterol Bapak tinggi, jawaban pertama karena kolesterolnya, lemaknya teroksidasi. Yang kedua, karena memang tubuh Bapak lagi butuh banyak semen, lagi butuh banyak kolesterol, ya jangan diturunin Pak. Bingung kalau udah kolesterol di atas 200, 230, 240, 400. Yang perlu diturunkan oksidasinya. Dengan cara apa? Pernah makan minum-minuman suplemen antioksidan? Justru itu yang harus kita minum hari ini Pak. Bukan obat-obat golongan statin. Jadi pada saat kolesterol Bapak tinggi, asam urat tinggi, minum suplemen antioksidan yang baik agar kolesterol itu tidak teroksidasi. Bapak tahu nggak asam urat itu apa? Coba tanya sama ChatGPT atau tanya sama Mbah Google. Mbahnya kan namanya Google, tapi ada lagi yang lebih pintar dari Mbah Google, ChatGPT. Ternyata asam urat itu antioksidan. Namun kalau mengerikan bisa berubah menjadi pro-oksidan. Bisa berubah menjadi pro-oksidan, menambah oksidasi. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT sudah memberikan penawarnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, sudah memberikan penawarnya terhadap oksidasi dalam tubuh kita. Dianggap sebagai jenderal angkatan perang yang melindungi tubuh kita dari oksidasi. Namanya antioksidan. Antioksidan yang dianggap sebagai jenderal angkatan perang namanya glutathione. Yang akhir-akhir ini glutathione hanya dianggap sebagai untuk pemutih kulit. Salah. Glutathione itu adalah master antioksidan jenderalnya angkatan perang. Lalu ada prajurit khusus, Kopassus, ya, prajurit tempur khusus, Kopassusnya, namanya SOD, superoxide dismutase. Justru itu yang harus kita cari. Ada di mana? Ada di buah-buahan dan tanaman-tanaman obat. Lalu nanti ada antioksidan sebagai prajurit perangnya. Ada resveratrol,
yang menjaga jantung dan pembuluh darah kita. Ada bromelin yang ada di buah nanas, mencegah supaya tidak kena penyakit kanker. Ada likopen yang ada di buah tomat, menjaga supaya tidak terkena penyakit prostat, dan banyak ratusan jenis antioksidan ada di sekitar kita. Namun Pak, kabar buruknya, antioksidan yang ada dalam buah-buahan di 10 tahun terakhir ini, konsentratnya sudah sangat menurun di dalam buah. Ada penelitian, saya pernah baca satu artikel, ada buah apel yang ditemukan di tahun 1930. Jadi apel itu ditemukan di dalam es dan diteliti apelnya dan dibandingkan dengan apel yang hidup di zaman sekarang. Bagaimana? Yang pertama membuat saya cukup tercengang melihat hasilnya. Apel yang hidup di tahun 1930-an, kandungan antioksidannya 20 kali lipat dibandingkan antioksidan yang hidup di zaman sekarang. Vitamin dan mineralnya 20 kali lipat. Fruktosanya lebih rendah dibandingkan fruktosa buah-buahan yang hidup di zaman sekarang. Kadar gulanya lebih rendah dibandingkan buah-buahan yang hidup di zaman sekarang. Jadi kalau buah di tahun 1930-an, kadar gulanya rendah, seratnya tinggi, vitamin mineral antioksidannya 20 kali lipat. Makan satu buah apel itu sudah mencukupi kebutuhan satu hari. Sekarang Bapak harus makan 20 apel sehari. Terus 3 bulan makan 20 apel sehari, makan mangga, makan melon, makan setiap hari banyak, bukannya sehat malah kena diabetes. Kenapa? Karena fruktosanya sudah sangat tinggi, kadar gulanya sangat tinggi, rasa manis yang berlebihan. Kalau bisa lihat sekarang, buah-buah yang direkayasa gini, terutama yang diimpor dari Thailand, buah mangga manis sekali, fruktosanya tinggi. Buah semangka manis sekali, melon manis, buah durian manis sekali, itu fruktosanya tinggi. Mau sehat 3 bulan kena diabetes. Itu yang terjadi sama pasien saya kemarin cerita. Dok, ini saya titipin salah satu dokter nih, katanya mau sehat banyak makan buah. Bukannya sehat, setelah 3 bulan saya malah kena diabetes. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Ya. Makanya orang hari ini yang perlu kita lakukan adalah belajar bagaimana cara supaya sehat. Kita pahami dulu konsepnya. Belajar dari hulu ke hilir, jangan belajar kulitnya saja. Saya pernah diundang sama Dewan Ketahanan Nasional 3 tahun yang lalu. Mereka mewakili Pak Jokowi. Mereka resah. Kenapa resah? Karena Indonesia harus mengeluarkan APBN lebih dari 500 triliun setiap tahunnya untuk penanganan penyakit degeneratif. Di luar BPJS ya, ini kita nggak ngomongin BPJS atau apapun ya. 500 triliun itu menangani penyakit degeneratif. BPOM bicara, untuk menangani penyakit degeneratif kami sudah melarang pedagang-pedagang yang tidak baik dengan makanan-makanan yang tidak baik menjual makanannya di depan sekolah-sekolahan. 1 bulan hilang, bulan kedua muncul lagi. Efektif? Enggak. Kami sudah membuat satu aturan di semua swalayan agar dicantumkan label merah, kuning, hijau. Kalau merah itu makanan-makanan berbahaya, makanan-makanan yang bisa menyebabkan masalah, yang ultra proses itu. Hijau itu yang organik, kuning itu yang abu-abu. Tapi seperti itu, dijalankan? Enggak. Kementerian Kesehatan bicara lewat dokter-dokter di sana. Giliran saya ditanya, Dok Cai mewakili kesehatan pengobatan secara holistik. Apa saran Dok Cai untuk bangsa ini?
Saran saya merubah bicara masalah kesehatan preventif, bukan hanya preventif, tapi juga promotif. Kalau bicara medis itu adalah kuratif, rehabilitatif. Tapi bicara pengobatan holistik, kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Apa maksudnya promotif? Masukkan kurikulum pendidikan kesehatan holistik dari SD, SMP, SMA. Karena membuat bangsa ini sehat butuh satu generasi 30 tahun. Jadi anak-anak yang lahir hari ini diberikan edukasi mulai dari TK, SD, SMP mengenai kesehatan secara holistik. Insya Allah di usia 30 tahun dia akan paham sehat yang benar seperti apa. Allah bisa karena biasa. Selalu mengatakan susah tuh kalau nggak makan gorengan, susah kalau tidak makan nasi, susah ini dan itu. Karena kebiasaan dari kecil. Kenapa? Karena ketidaktahuan masyarakat kita. Banyak ilmu-ilmu yang salah, banyak doktrin yang sesat di luar sana, Bapak Ibu sekalian. Jangan makan telur berlebihan, jangan makan daging. Indonesia sudah dinobatkan oleh WHO menjadi negara dengan memakan daging paling sedikit di dunia. Hanya 7 kg per orang per tahun rata-rata. Sementara Singapura, masyarakat yang makan daging 100 kg per orang per tahun. Orang Eropa, Amerika, dan Timur Tengah rata-rata satu orang makan dagingnya 170 kg per orang per tahun. Bukan karena kita nggak mau makan daging, tapi karena doktrin yang salah. Jangan kebanyakan makan daging, nanti kolesterolnya tinggi, gitu. Jangan banyak makan kolesterol, jangan makan telur, nanti kolesterolnya naik. Kalau orang Indonesia yang tadi dikatakan oleh WHO makan dagingnya paling sedikit, harusnya negara Indonesia bebas dari penyakit jantung dan stroke, bebas dari penyakit hipertensi. Namun kenyataannya di Asia Tenggara, bahkan di Asia, Indonesia menempati tingkat pertama dan kedua untuk penyakit jantung, koroner, stroke, dan gagal ginjal. Bukan karena daging, tapi karena makanan-makanan seperti ultra processed food yang menyebabkan naiknya oksidasi. Oksidasi menciptakan radikal bebas, sehingga radikal bebas itu merusak sel-sel tubuh kita, merusak lemak-lemak yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Sampai di sini mulai paham. Jadi kalau kita mau berobat, yang diobati itu sel. Makanya saya sangat mendukung program stem cell. Loh, apalagi di dok stem cell? Itu bicara teknologi. Ya. Karena tujuan stem cell adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Memang nanti ada beberapa metode stem cell. Ada yang allogenik, ada yang autologous. Nah itu nanti bisa dipelajari dulu lagi. Namun yang harus kita lakukan hari ini apa? 3 tahap pengobatan holistik. Yang pertama, detoksifikasi. Pak. Ini saya mau tanya sama Bapak sekarang. Bapak punya motor di rumah? Ada. Motor, mobil. Lebih sayang mana? Motor Bapak, mobil Bapak, atau tubuh Bapak sendiri? Ayo jujur. Jadi pertanyaan bodoh. Ya pasti jawabannya lebih sayang motor, lebih sayang tubuh dong. Maksud lebih sayang sama motor kita, betul nggak? Lebih sayang tubuh kita. Tapi buktinya motor kotor langsung dicuci. Badan saya cuci tiap hari dengan mandi sehari 2 kali, betul. Motor mobil punya jadwal tune up ganti oli. Bapak pernah jadwal tune up? Yang mana berarti?
usus Bapak dibersihkan, darah Bapak dibersihkan, sel-sel Bapak dibersihkan. Kalau bayangkan, kalau ruang bakar saja itu bisa teroksidasi menghitam, gimana usus Bapak? Betul. Kalau motor mobil kita dirawat dengan oli yang paling bagus, dengan BBM terbaik, pertamax turbo pula minumnya. Nah kita makannya goreng-gorengan tiap hari. Gimana ususnya? Rasulullah SAW sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis sahih, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak keturunan Adam. Di mana dari situ saya melihat, saya menelaah, saya mempelajari apa yang dimaksud Nabi. Ternyata semua penyakit berasal dari sistem pencernaan yang buruk. Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapak kedokteran holistik dunia, mengatakan 80% penyakit diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit degeneratif lainnya selalu bermula dari pencernaan yang buruk, usus yang buruk. Ini kalau diperiksa semuanya, saya bisa pastikan 80% usus ibu, bapak ibu itu jelek. Karena 80% pasti saya begitu. Tadi kan sudah dibuktikan, siapa di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Hanya 1 orang yang tunjuk tangan. Berarti di sini 99,9% ususnya jelek. Makanya banyak hari ini kena leaky gut, kena penyakit autoimun. Itu ususnya leaky gut, bocor, merenggang, sehingga itu menyebabkan penyakit autoimun. Penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan semuanya itu dimulai dari usus yang kotor. Kalau kita sudah tahu bahwa makan kita buruk, lakukan detoksifikasi berkala 3-4 bulan sekali, seperti motor dan mobil kita diganti oli Jumat 3-4 bulan sekali atau 10.000 km. Karena kita tidak bisa mengandalkan makanan-makanan di sekitar kita. Belum lagi tadi saya di awal bicara masalah makanan berdasarkan gen. Wah, membuat lagi nanti. Iya, makanan sehat aja belum tentu cocok, apalagi makanan tidak sehat. Makanan sehat aja belum tentu cocok sama gen kita. Tadi saya sudah bicara gitu. Apalagi makanan tidak sehat yang menjadikan usus kita semakin rusak. Di saat usus rusak, nanti terjadi apa? Nyeri dada, sesek, migrain, pusing, leher yang kencang, pegel-pegel dan semuanya. Tapi yang diobati rasa sakitnya kok, hilirnya doang. Ya. Makanya dalam kasus penyakit-penyakit degeneratif, ya, pengobatan holistik meliputi 3 tahap pengobatan. Yang pertama adalah detox, dibersihkan ususnya, dibersihkan darahnya, dilancarkan peredaran darahnya, dibersihkan organ-organ sampai dengan tingkatan sel. Yang pertama. Yang kedua, 3 tahap pengobatan holistik. Yang kedua adalah tahapan empowering. Apa itu empowering? Dikuatkan energi di setiap selnya. Sel tubuh kita ini blueprint, di dalamnya ada gen, ada energi. Pernah nggak melihat film kungfu atau film-film dulu, mungkin drama Kumbara atau apa gitu, film zaman dulu yang pakai tenaga dalam, itu memanfaatkan energi di sel-sel tubuhnya. Jadi kalau bapak ibu kena 7L, itu berarti di dalam sel-sel tubuhnya itu energinya sudah lemah. Tahu nggak 7L? Lemah, lelah, lesu, letih, lulai, letoy, lebay. Jadi kalau orang udah sakit-sakitan, mah, kerokin, pijetin, itu lebay. Jadi selain selnya itu rusak, tetapi energi selnya pun melemah. Makanya konsep holistik tahap kedua empowering, dikuatkan lagi energi selnya. Kalau pengobatan TCM yang saya pelajari, tradisional Chinese medicine, pernah dengar dengan metode akupunktur, acupressure, itu sebetulnya menormalkan energi sel-sel tubuh kita.
Ya, kalau zaman dulu berobat mungkin pakai tenaga dalam, kalau sekarang mungkin apa ya, pengobatan reiki gitu ya. Nah seperti itu, senam tai chi itu sebenarnya meningkatkan energi sel-sel tubuh kita. Dan yang terakhir, pengobatan tahap ketiga yang terakhir di holistik adalah rebuilding, dibangun lagi sel-sel yang rusak, dikuatkan, setelah dikuatkan dibangun sel-sel yang rusak agar terjadi proses regenerasi sel. Itu adalah 3 tahap pengobatan holistik. Itu hulunya, pengobatan hulunya itu. Kalau hulunya sudah benar, otomatis hilirnya pun pasti akan benar gitu. Karena fokus pengobatan holistik adalah sel. Everything about sel, semua tertuju kepada sel. Pemeriksaan kita pun adalah pemeriksaan sel. Dan satu-satunya di Indonesia alat yang dapat memeriksa sel ada di Kampung Sehat Holistik. Pernah ke Kampung Sehat Holistik? Ada yang pernah sih? Belum ya? Jadi kita ada teknologi baru, pemeriksaan BR scan. Kalau Bapak Ibu periksa darah, ini katanya tadi kan baru aja di check up. Pemeriksaan darah itu pemeriksaan hilir. Kolesterolnya diperiksa, asam uratnya diperiksa, gula darahnya diperiksa, itu hilir semua. Hulunya apa? Belum pernah memeriksa hulunya. Apa pemeriksaan hulu? Pemeriksaan sel. Sel kulitnya di mana? Sel ototnya di mana? Sel tulang rawannya, tulang kerasnya, sel ginjalnya, sel jantungnya, sel otak, semua diperiksa. Sama? Mau? Takut ketahuan penyakitnya dong. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa jantung, stroke, diabetes sulit disembuhkan? Jawabannya karena penyakit tersebut ketahuannya sudah terlanjur parah. Karena penyakit-penyakit tersebut dianggap sebagai the silent killer, penyakit yang datangnya diam-diam, tidak bergejala. Bahkan dalam pemeriksaan hilir, yang kita periksa dengan cara pemeriksaan darah, itu pun tidak ada tanda-tandanya. Banyak kok pasien saya diperiksa kolesterolnya normal, gula darah normal, tiba-tiba gagal ginjal. Setelah diperiksa gagal ginjal, gula darahnya 400. Dok, 3 bulan yang lalu saya diperiksa, darahnya normal. Tapi kalau pemeriksaannya hulu, pemeriksaannya sel, 5 tahun, 10 tahun sebelum kejadian sudah kelihatan tanda-tanda kerusakannya. Sudah kelihatan Pak, tanda-tanda kerusakan sel saraf otaknya nanti kelihatan, pembuluh darahnya ini ada tanda-tanda mau mengarah ke hipertensi atau tidak, mengarah ke sumbatan, itu kelihatan semua Bapak Ibu sekalian. Karena yang diperiksa adalah sel. Bagaimana dengan pemeriksaan ronsen? Pemeriksaan ronsen adalah pemeriksaan hilir, sama kayak darah. Yang masih penting itu pemeriksaan CT scan, MRI. Cuma itu bukan pemeriksaan sel, itu pemeriksaan jaringan. Di atasnya sel, ada sel, jaringan, gitu kan? Ada suborgan, ada organ. Dengan metode slice, CT scan, slice. Ada yang 64 slice, ada yang 128 slice. Nah, di Kampung Sehat Holistik kami sudah mendatangkan alat terbaru dengan generasi terbaru, pemeriksaan dengan pemeriksaan sel. Nanti Bapak Ibu akan tahu sel saraf otak saya di mana, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, sel jantungnya di mana, pembuluh darahnya di mana, semua kelihatan. Disitulah kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau memang di situ sudah mulai ada gangguan, segera diobati, walaupun belum ada keluhan. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Karena penyakitnya sudah terlanjur parah. Jadi kalau orang hari ini stroke, itu pasti kerusakan pembuluh darah dan sistem saraf itu sudah lebih dari 5 tahun, Pak. Cuma nggak ada tanda-tandanya. Kalau hari ini kena serangan jantung, kalau hari ini
terjadi kerusakan pankreas yang menyebabkan kita sakit diabetes tipe 1, ya itu sudah kerusakan selnya sudah berlangsung lama, pelan-pelan. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Inilah pentingnya pengobatan holistik, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yuk kita bahas mengenai penyakit diabetes. Siapa di sini yang sakit diabetes? The mother of disease, ibu dari semua penyakit. Ya. Gula darah tinggi, hilir. Hulunya apa? Terjadi kerusakan pankreas dan insulin. Kalau kerusakan pankreas berarti diabetes tipe 1. Kalau terjadi kerusakan insulin berarti diabetes tipe 2. Yang banyak mana presentasinya ke Indonesia? Yang banyak diabetes tipe 2. Pankreasnya normal tapi insulinnya rusak. Lihat-lihat dulu Pak, kalau orang sakit diabetes itu jangan buru-buru diobati pankreasnya, belum tentu pankreasnya rusak. Mungkin terjadi insulin resisten, kerusakan insulin dalam darah pada saat kita makan. Misalnya makan begini, makan. Dalam waktu setengah jam sampai 2 jam terjadi lonjakan gula darah. Pada saat gula darah tinggi, glukosa, otak kita yang maha pinter, nggak perlu disuruh Pak, langsung memerintahkan organ pankreas. Fungsi pankreas sebagai pabrik menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin pankreas disuruh produksi hormon insulin, keluar, dirilis, masuk ke dalam darah. Di dalam darah, hormon insulin berfungsi sebagai kunci, buka pintu. Di dalam dinding-dinding pembuluh darah Bapak itu banyak pintu, namanya reseptor insulin. Pada saat gula dalam darah tinggi, insulin masuk ke dalam darah, bukain pintu. Gula dalam darah itu keluar dari darah menuju ke sel otot. Tolong perhatikan, glukosa masuk ke dalam sel otot, dibakar jadi energi. Kalau kelebihan gula disimpan di dalam sel otot dalam bentuk glikogen. Suatu saat kalau Bapak kurang gula, kurang makan karbo, cadangan glikogen itu dipakai untuk membakar sebagai energi. Ya, sampai di sini paham? Orang yang sakit diabetes tipe 2, insulinnya rusak. Fase pertama, di saat gula darah naik, otak masih memerintahkan pankreas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin keluar dari dalam darah, sampai dalam darah rusak, sehingga dia tidak bisa buka pintu. Apa yang menyebabkan kerusakan insulin? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah medical check up gratis dengan teknologi BSN. Serius, yang bisa jawab dan benar, saya kasih satu orang gratis medical check up dengan teknologi BSN untuk pemeriksaan saya. Siapa yang merusak insulin dalam darah? Tunjuk tangan. Ya. Racun. Kurang tepat. Iya. Insulin rusak sehingga gula darahnya tinggi. Insulin fungsinya sebagai apa? Buka pintu. Makanya kalau insulinnya rusak, gula darahnya tidak bisa dibuang ke dalam sel otot sehingga gula darahnya tinggi. Pertanyaannya, siapa yang merusak si kunci ini? Insulin tadi. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. No. Radikal. Yes, radikal bebas. Dari tadi kita ngomongin radikal bebas. Kenapa kok kemana-mana? Ini nggak fokus kayaknya. Itu ciri-ciri kekurangan kolesterol di otak. Kebanyakan minum obat anti kolesterol. Jadi nggak paham dengan yang saya sampaikan. Bapak siapa? Pak Rahmat, tolong Mas dicatat Pak Rahmat dia mendapatkan hadiah medical check up gratis.
radikal bebas rusak sel, radikal bebas rusak insulin, radikal bebas rusak semuanya. Radikal bebas terjadi akibat proses oksidasi terjadi karena baru gaya hidup tadi. Jawabannya tersistematis, karena stres, karena makan yang tidak bagus, karena tidur larut malam, bla 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 lainnya. Itu jawaban tersistematis. Itu patofisiologi pertama. Patofisiologi kedua, kenapa kok gula darah nggak turun? Karena sel ototnya melemah, sarkopenia. Sel otot ibu lama-lama berkurang. Itu penyebab diabetes tipe 2. Setelah usia 30 tahun, kalau ibu tidak makan protein yang cukup, kalau tidak diimbangi dengan olahraga, angkat beban, setelah usia 30 tahun, setiap tahun akan terjadi pengurangan massa otot sebesar 0,5%. Bayangkan. Kalau ototnya lama-lama mengecil, daya tampung gula pun menjadi lebih sedikit. Gudang gula itu hanya sel otot. Kalau gudang gulanya semakin kecil, gulanya nggak bisa kemana-mana, Pak. Walaupun sudah diperbaiki ususnya, diperbaiki darahnya, sel insulinnya diperbaiki, radikal bebas diturunin, tapi Bapak tidak besarin lagi massa otot, tetap aja kena diabetes. Berarti diabetes bisa sembuh nggak? Bisa. Dengan cara knowledge yang benar, secara holistik kita pahami. Semua pasien yang diabetes, selain saya memberikan pengobatan treatment dengan 3 tahap tadi, wajib hindari makan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Kalau perlu tidak makan nasi. Hindari makanan-makanan yang menyebabkan lonjakan gula darah dan besarkan massa otot. Jadi 90% makannya protein, banyakin lauk pauk, daging kambing, daging sapi, telur, ayam, ikan itu diperbanyak. Nasinya dikurangi, tepung gula pasir jangan makan, buah yang dimakan hanya alpukat dan apel, yang manis-manis jangan. Dan yang kedua, olahraga jalan kaki sehari 1 jam plus setengah jam angkat beban. Setengah tahun insya Allah sembuh dari diabetes tanpa obat, bebas dari obat. Cuma masalahnya, susah olahraga. Ya nah, berarti penyakit degeneratif bisa sembuh itu bukan omong kosong, benar. Asal kita tahu ilmunya, knowledge-nya.